kan lebih dekat. Oh, Kecil kalau mau ini, pengennya udah videoin ya. Udah itu aja cuma nggak apa-apa. Mungkin si Ani. Apa-apa. Kalau beda nggak apa-apa bareng itu. nah, Tata agak kebahagiaan sedikit. Sedikit. Hup. Nah, Atas. Dia kecil. sampai sadayana. Soalnya gede. Cin, rada. Audionya bisa ke bawah, engke suaranya agak gede. Terus kemana? Rekaman oge, didinya Nggak rekaman. bisa rekam. Ya udah rada gede aja suaranya so. Penuh. Bisa teka ambil kan audionya kan. Nggak apa-apa lah. Udah gimana? Itu punya nani. Tapi sih. Ngumpulin kadang nggak salah tarikan. Cinta asal tarikan. Ini udah posisinya bagus. Cinta asal tarikan kan sekolah. Bentar ya, bentar lagi. Kunci dia. Iya serius. Tegang gitu nih. Tegang ini malah tegang kalem. Itu kumaha dia tulis sudah dia. Mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Cinta Khairunisa, bisa dipanggil Cinta ya. Sebelumnya di sini saya mau penyuluhan, mau berbagi informasi nih mengenai ini ya, stop stunting dengan mencegah pernikahan dini. Nah, sebelumnya udah pada tahu apa pernikahan dini? Udah tahu? Udah tahu belum apa? Belum ya, belum tahu. Nah, apa sih pernikahan dini? Nah, pernikahan dini ini yaitu pernikahan yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur. Ya, di bawah umur itu bisa disebut pernikahan dini itu dari umur berapa sih? Nah, dari bawah 19 tahun, jadi 18 tahun ke bawah. Nah, itu disebut pernikahan dini. Ya, terus teh apa sih penyebabnya pernikahan dini? Tahu nggak apa penyebabnya? Nggak yang tahu. Nah, penyebab utama terjadinya pernikahan dini yaitu pendidikan. Tahu kan pendidikan? Nah, pendidikan gimana sih maksudnya apa? Jadi yang pendidikan itu jadi yang pernikahan dini itu mereka itu nggak sekolah gitu, yang putus sekolah, yang enggak melanjutin ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi udah weh nikah kan gitu ya pikirannya, nggak sekolah nih ngapain di rumah nggak ngapa-ngapain, jadi ya udahlah nikah aja. Nah gitu, jadi itu penyebab utamanya. Terus yang keduanya yaitu dari pergaulan. Kemudian dari pandangan masyarakat. Banyak kan sekarang ibu-ibu yang yang mandang bahwa yang 20 tahun belum menikah teh lah parawan tua ya, ulah iya teh si kabur kuat kan gitu ya. Nah, jadi itu teh faktor pendorong kenapa sih masih maraknya di sini teh di Indonesia teh pernikahan dini gitu. Kemudian faktor yang selanjutnya yaitu pergaulan bebas. Banyak kan sekarang yang nikah yang hamil di luar nikah ya. Nah, itu teh faktor penyebab pernikahan dini. Kemudian apa yang akan terjadi ya jika terjadi pernikahan dini? Coba apa? Tahu nggak?
kalau menikah. Kalau kita masih muda nih, lagi seumuran kita nikah, jadi apa sih yang akan terjadi gitu ke kita teh? Nah, nggak tahu ya. Jadi putus sekolah, kita kan di sekolah kita nggak bisa ini sambil nikah, nggak bisa kan, kecuali lagi kuliah. Kemudian yang akan terjadi teh banyak mimpi yang nggak akan kita gapai gitu. Kita teh nih dari sekarang kita teh nanti udah ini gini, tapi kalau nikah mah kan harus izin dulu ke suami, apalagi nanti teh kalau udah hamil ya nggak bisa kemana-mana gitu. Kemudian KDRT, banyak ya kejadian yang KDRT itu yang nikahnya masih kecil. Jadi kenapa sih KDRT gitu ya? Karena pernikahan dini itu kan belum dewasa ya, jadi emosi kita tuh belum kekontrol gitu, kita teh belum bisa kontrol emosi kita. Jadi kenapa banyak itu yang melakukan KDRT. Kemudian ekonomi juga ya, kan sekarang putus sekolah, terus sekarang teh kerja teh susah kan, kerja susah, apalagi cowok ya, cowok SMA susah nih, kerja ke pabrik susah. Jadi pernikahan dini juga, kalau kita melakukan pernikahan dini, jadi kita teh ekonominya juga pasti terhambat gitu. Kemudian lalu apa sih kaitannya pernikahan dini dengan stunting? Kalian udah pernah tahu, udah pernah dengar stunting itu apa? Udah ya? Apa sih? Apa itu stunting? Udah kan kemarin sama Teh Ami ya? Iya. Nah, stunting apa? Coba ada yang masih inget nggak? Ya udah ya, di itu lagi aja. Jadi stunting tuh gagal tumbuh pada anak. Terus jadi mereka teh kurang gizi sehingga pertumbuhannya teh terhambat. Jadi pertumbuhannya teh tidak sesuai dengan usianya. Misalnya usianya 5 tahun tapi tingginya teh segini gitu, karena dia teh kurang gizi, kurang asupan. Terus ciri-cirinya kan gitu ya, tinggi badannya jadi nggak sesuai dengan usianya. Terus berat badannya juga kurang. Nah, kemudian juga si anak teh mengalami apa sih ya namanya teh, rentan gitu ya, gampangan mengalami misalnya sakit tulang gitu, kayak pegal-pegal gitu. Terus juga tumbuh kembangnya kan kehambat. Kemudian kesehatannya teh gampang sakit tuh, ririwit ya kalau ke bahasa Sundanya mah. Terus juga dianya teh lemes gitu, kurang aktif. Ya dampaknya juga kan stunting mudah terserang penyakit, daleles badannya. Terus teh postur tubuhnya yang kurang ideal karena itu teh, karena kehambat. Terus apa sih yang tadi teh ya, penyebab pernikahan dini, penyebab stunting kenapa gitu? Kenapa ya itu kan? Nah, penyebab stunting itu salah satunya adalah pernikahan dini. Ya. Kenapa? Karena saat kita melakukan pernikahan pada usia remaja, kita teh belum siap. Kita teh belum siap itunya, fisiknya, belum siap mentalnya ya, belum ada kesiapan gitu. Jadi kita teh belum memiliki pengetahuan gitu tentang itu, tentang pola asuh pada anak. Jadi banyak anak yang mengalami stunting teh karena itu, karena pengetahuan, karena ibunya teh belum tahu gitu harus gimana sih ini anak, harus gimana sih, jadi belum tahu gitu. Terus teh faktor lainnya juga menyebutkan bahwa remaja teh butuh gitu, masih butuh gizi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ada yang menikah terus hamil, terus itu teh jadi gizinya tuh berebut sama yang bayi. Jadi kan kita juga ya, aku juga masih remaja kok, masih 20 tahun ya. Jadi kita teh jadi si gizinya tuh jadi berebut, kita perlu gizi ya, si bayi perlu gizi, jadi si nanti teh si kehamilannya teh kurang berkembang gitu. Terus juga nanti teh penyebabnya teh
apa sih, keguguran. Nah jadi ya takut ya, jadi jangan dulu lah, jangan dulu nikah. Terus juga selain keguguran, terus kalau misalnya ada ya yang enggak keguguran tapi itu tuh bisa si bayinya tuh berat badannya tuh kurang, enggak, misalnya sekarang bayi tuh harusnya 2 kilo lebih berapa gitu, harusnya segitu tapi jadi kurang, jadi itu tuh disebutnya tuh apa teh, prematur ya, jadi kurang berat badannya gitu. Terus juga kita teh gimana ya, jadi ya pola asuh, yang pola asuh itu kita kan nggak tahu ya yang tadi harus gimana ya ngasuh anak yang baik teh gimana, dan kita tuh belum tahu. Sekarang kita misalnya keluar SMP nih, kalian langsung nikah, kan kalian tuh belum tahu ya pola asuh ya, anak yang baik teh gimana. Kan kita sering nih ngedengar di sini, sering dengarnya kayak yang anak teh dibentak gitu di depan umum gitu, kan seharusnya enggak gitu ya. Kemudian tadi kan menikah tuh harusnya dari berapa tadi? 19 ya, 19 tahun, tapi menurut apa sih, menurut BKKBN idealnya itu 21, 25. 21 untuk perempuan, 25 untuk laki-laki. Kenapa cina kita harus 21, 25? Kalian pernah baca nggak kemarin yang rame tuh BKKBN katanya minimal nikah idealnya 21, 25? Pernah nggak? Nggak baca ya? Ramai lah itu di Instagram. Terus kenapa katanya ya? Kenapa harus 21, 25? Nah karena 21, 25 teh dianggap usia yang ideal, jadi kita teh dianggapnya udah tahu, udah dewasa gitu ya. Terus fisiknya juga udah siap gitu, udah kan kalau 21, 25 mah kita teh udah pikirannya udah lebih matang gitu, nggak kayak sekarang masih 18 tahun ke bawah. Soalnya kita teh kalau 18 tahun ke bawah mah kan si pikirannya teh masih labil ya, jadi misalnya kita teh jadi gimana gitu kalau itu mah. Jadi kenapa sih harus 21, 25? Nah jadi didasarkan 21, 25 ini kita teh udah punya kesiapan. Jadi nanti kalian ya cari-cari tahu aja lagi ya. Terus apa sih tadi kan 21, 25 katanya udah dianggap udah memiliki kesiapan. Apa sih itu kesiapan itu? Nah, jadi kesiapannya itu teh ada 10 ya. Yang pertama kesiapan usia. Tadi kan usia, karena 21, 25 dianggap sudah siap, baik dari fisiknya, baik dari pemikirannya ya udah pada matang. Jadi kan kita itu nanti kan nikah teh pasti itu ya, pastilah tahu kalian juga. Jadi nanti teh bakal kan hamil gitu, jadi itunya teh udah dianggap udah siap. Jadi bakal berkurang lah itu teh si keguguran, si ininya kurang gizi, kan banyak yang kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kesiapan fisik yang tadi ya. Kemudian yang ketiga teh kesiapan mental. Terus kesiapan finansial, yang uang teh itu yang keuangan gitu kan. Kita teh kalau udah dewasa mah udah tahu harus gimana nih, harus ngebeli ini gimana, harus ngituinnya gimana, harus ngatur-ngaturnya kan kita tuh udah tahu ya, udah nggak kayak kita kan misalnya boga duit teh beli ke dia sebelah kan, nggak gitu. Jadi kalau 21 mah jadi kita tuh udah mikirnya buat kebutuhan yang lain dulu aja, jadi kayak gitu. Kemudian kesiapan moral. Nah yang keenam itu kesiapan emosional. Jadi yang tadi kan kata aku kan tadi bilang kalau kita teh masih remaja mah kita teh belum bisa mengontrol emosi. Jadi pernikahan dini juga banyak lah yang itu, yang cerai, yang banyak kan yang 20, yang masih umur 20 udah janda tuh.
banyak kan yang kayak gitu, maaf ya pegawai banyak kan. Nah jadi kalian mau nggak gitu umur 20 udah janda? Enggak kan, nggak mau. Jadi ya siapin dulu, jangan dulu itu ya. Nah udah gitu kesiapan sosial gitu, kemudian keterampilannya, terus intelektualnya sama itunya. Jadi kita tuh nggak, misalnya nih kan banyak ya yang kata aku tadi bilang bahwa faktor pernikahan dini itu dorongan dari masyarakat bahwa bahwa perempuan yang 20 tahun udah belum menikah itu disebut perawan tua. Kalian setuju nggak? Enggak kan? Enggak lah, kita masih remaja, masih anak-anak. Jadi jangan dulu lah, jadi siapin dulu yang tadi ya, yang kesiapan fisiknya, kesiapan mentalnya, emosinya, yang kayak gitunya disiapkan gitu. Jangan buru-buru. Jadi kita teh, kamu kan SMP-nya kelas berapa nih? Kelas 3 ya? Kelas 3 tuh, kelas 3 semuanya kan? Enggak. Kelas 7 sih, kelas 7. Kan nanti kelas 3, jadi jangan kalian teh kelas 3 teh jangan udah weh malas sekolah. Jangan ya. Harus langsung harus terus sekolah, jangan sampai putus sekolah. Jadi jangan sampailah kita teh pernikahan dini gitu, karena kan kita juga belum nyiapin apa-apa ya. Kita juga kan belum siap segalanya. Kan kita kalau anak-anak tuh suka geus we hayang kawin belum sekolah lieur. Dikira kawin teh lieur. Jadi jangan dulu, jadi sekolah aja dulu, gapai mimpi-mimpi yang itu, yang lain. Terus kalian juga cara menghindarinya ya, yang itu yang tadi sekolah, terus lebih produktif lagi. Terus misalnya kalau udah misalnya enggak kuliah, kerja dulu aja, tapi jangan buru-buru nikah. Misalnya kamu teh kerja pengen beli apa gitu, jadi capai dulu apa sih yang mau dituju gitu. Mau apa sih, misalnya nih bulan ini mau apa, bulan depan mau apa. Jadi jangan bulan depan nikah gitu. Jadi harus tertata ya. Jangan sampai kita teh terjebak sama itu ya, terjerumus sama melakukan pernikahan dini. Terus tadi juga kan udah disebutin bahwa salah satu penyebab faktor pernikahan dini teh karena pergaulan bebas. Tahu kan pergaulan bebas teh apa? Misalnya mabuk, yang terus pacarannya tidak sehat. Jadi nanti teh kita teh kan pacaran yang tidak sehat, kita teh kan itu ya hamil duluan misalnya. Jadi misalnya sekarang masih 15 tahun hamil duluan, jadi kan terpaksa kan dinikahin. Jadi janganlah kalau mau pacaran yang sehat aja. Mungkin sekian, ada yang ditanyain dulu nggak? Nggak paham kan ya? Tadi apa cina penyebabnya? Aduh, tadi apa cina penyebabnya? Kan penyebab pernikahan dini teh apa tuh? Pergaulan bebas, putus sekolah. Jadi sekarang mah jangan dulu nikah lah, jangan dulu kepikiran masih jauh. Soalnya sekarang mah sekolah. Terus juga kan kita kalau nikah nih, kalau seusia kita nikah, kita tuh nggak bisa kan main sama teman-teman. Harus ada izin suami, kita ya ayah budak, mamawa budak. Jadi kita tuh nggak bisa bebas lagi kalau kita nikah di usia muda. Jadi kalian mau nggak kayak gitu? Jadi stop pernikahan dini ya. Jangan itu. Mungkin udah ya, kalau nggak ada pertanyaan nih serius. Tapi ngerti ya? Oh iya, tadi aku mahasiswa dari UIN ya, lupa. Kalau udah ya mungkin hanya itu. Nanti semoga kalian tidak puas ya. Nanti jadi kalau nggak puas nanti kalian bisa mengeksplor lagi apa sih pernikahan dini, terus apa sih stunting. Sekarang kan
stunting lagi marak-maraknya tuh diangkat, di up sama semua orang ya. Dari kalian tahu kan bullies gitu, yang kayak gitu kan sekarang banyak ya penyuluhan-penyuluhan tentang stunting, karena Indonesia tuh memasuki apa ya, Indonesia tuh peringkat kedua di dunia tertinggi stunting. Jadi cara pencegahan stunting itu ya ini nih, dengan yang tadi saya jelasin, dengan enggak nikah dulu. Jadi rencanain dari sekarang mau kemana nih habis ini, jangan sampai kita teh sesuai kawin ya diri ya, nanti udah kita udah siap semuanya, terus udah pas gitu. Jadi jangan buru-buru, misalnya ada temen nih yang udah nikah kepanasan, jangan. Mungkin sekian dari aku, mohon maaf ya jika ada yang kurang gitu. Nanti bisa ditanyain ke ibu-ibu kadernya, tahu kan di sini ibu kadernya ya, nanti bisa ditanyain apa sih stunting gitu. Misi kalian malu ya di sini mah, misi malu nanyanya gitu. Jadi nanti kalian bisa tanya ke lain, nanti tuh ke Teh Ami juga bisa, Teh Ami dulu nanti kalian tanya aja ke Teh Ami naon sih stunting tadi Ami mau dari kayak bisik gitu, tinggal tanyain ke Teh Ami, deket kan. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol sama aku nanti bisa minta nomornya ke Teh Ami gitu ya, takutnya ada yang Teh lupa nih tadi Teh apa gitu, nanti cek lagi bisa. Paham ya? Ya mungkin sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya waktunya, maaf ngeganggu aktivitasnya. Udah libur ya?